pemerasannya, terus TPPU ya, siap-siaplah, memang turut prihatin juga. Apaan sih? Mudah-mudahan ini yang saya apresiasi dulu buat penyidik luar biasa bisa dapat alat buktinya semua, saksinya. Kita lihat juga penerapan pasalnya nih jadi benar nih penyidik. Alah, ya, apa namanya, kayaknya nih pantesan lama sekali nih gitu loh. Penahanannya cukup lama tuh waktu di penyidikan ya. Sempat perpanjangan sampai mau habis, langsung 2. Tambah lagi pidana khususnya TPPU, berarti 5 pasal. ini siapa sih? 5 pasal. Sopo bapak-bapak iki? Sopo sih iki? Yang ngomong ki lho sopo jenenge? Pak, engkau tuh siapa, Pak? Mudah-mudahan ini yang saya apresiasi dulu buat penyidik. Apresiasi penyidik. Luar biasa. Apresiasi penyidik. P21-nya aja lama bener. Coba kita dengerin lagi ya. Bisa dapat alat buktinya semua, saksinya ya. Kita lihat juga penerapan pasalnya. Barang bukti mah tinggal dua-duanya aja dibuktiin di pengadilan. Saya juga melihatnya apa namanya, kayaknya nih pantesan lama sekali nih gitu loh. Tambah lagi. Sopo sih kisi ngomong? Kok nggak ada tulisannya sih? Sopo sih kisi ngomong? Sopo jenengmu? Sopo jenengmu? Jenengmu sopo? Sopo kowe? Iki sopo sih bapak iki? Sek tak goleki sing liyane. Pak, aku karo jenenge sampeanku sopo? Wis ora melu-melu, Pak. Saudari atas nama Nikita Mirzani dari Polda Metro Jaya ke Mana? Kita lihat. Bagaimana pendapatnya Bang Togar ya, Bang Togar. Tadi bawa bapak itu Pak Ijo Kancil. Tadi bapak-bapak tadi kagak jelas. Kagak jelas apa sih dia. Bang Togar. Pengacara. Jadi kalau saya sebagai Lalu Budi Ari diduga korupsi. Kalau menurut Anda nggak diduga lagi kan? karena bukan hanya penahanan untuk Nikita Mirzani itu betul-betul nih, ini gas sampai 120 hari. Dan kali ini perpanjangan 30 hari ke depan melalui pengadilan tinggi. Jadi total semua 120. Kalau dilihat dari aturan hukum betul sesuai pasal 29. Oleh sebab itu saya berpendapat agar tidak ada yang namanya duga-duga atau sangka-sangka yang tidak atas perpanjangan 30 hari perpanjangannya penahanan, maka saya sarankan kenapa nggak di-challenge pra-peradilan semua bisa terbuka dan pihak Nikita bisa memperoleh data-data awal dan publik juga bisa melihat di dalam persidangan pra-peradilan dokumen apa kok demikian beratnya pasal-pasal yang telah diterapkan hingga berkali-kali antara polisi dengan pihak kejaksaan belum merampungkan sehingga P21. Itu saya sebagai praktisi hukum sangat prihatin melihat perkembangan ini dan semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk Nikita Mirzani dan agar adanya satu kepastian hukum diharapkan bisa segera sidangkan. Namun di antara itu semua tidak ada salahnya pihak Nikita Mirzani melakukan pra-peradilan terkait masa penahanan yang betul panjang sekali.
gue dengerin kejaksaan, kenapa pasal pemerasannya hilang ya? 368-nya hilang ya? Coba kalian typing deh. Coba kalian typing. Bener nggak kayak kalian juga denger? Pasal 368 itu hilang. Halo Mr. Genius. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Oke, saya mau bahas masalah kasusnya Nikita Mirzani yang kemarin saya dengar dari pihak kejaksaan pasal pemerasannya hilang. Apa kamu juga mendengarkan pasal pemerasannya Saya hilang? mengikuti beritanya. Kabarnya, pasal pemerasan memang dihilangkan dalam kasus Nikita Mirzani ini. Tapi, ia tetap dijerat pasal lain terkait dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik. Mau bahas lebih detail soal pasal-pasal yang tersisa? Iya, boleh bahas dulu tentang pasal-pasal yang tersisa. Tentu, mari kita bahas pasal-pasal yang tersisa. Nikita Mirzani dijerat pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 369 KUHP tentang pengancaman. Mau tahu lebih detail tentang ancaman hukuman dari pasal-pasal ini? Yang pasal 369 itu apa? Pasal 369 KUHP itu tentang pengancaman. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara. Mau tahu lebih detail tentang unsur-unsur dalam pasal ini? Ya, boleh. Saya mau belajar pagi ini. Dalam pasal 369 KUHP, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dijerat. Pertama, harus ada tindakan mengancam secara melawan hukum. Kedua, ancaman itu harus bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Ketiga, ancaman itu bisa berupa pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia. Mau saya carikan contoh kasus pengancaman yang pernah terjadi di Indonesia? Boleh. Tentu, salah satu contoh kasus pengancaman yang cukup terkenal adalah kasus ikan asin yang melibatkan Ray Utami, Pablo Benua, dan Galih Ginanjar. Dalam kasus ini, mereka terbukti bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Mau saya carikan informasi lebih detail tentang kasus ini? Saya mau bicarakan kasusnya Nikita Mirzani dari sisi pasal 369. Pengancaman apa? Apa yang dilakukan untuk mengancam? Kamu bisa tolong tukar pikiran sama saya, Mr. Genius? Tentu, mari kita bertukar pikiran. Pengancaman bisa berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang membuat orang lain merasa takut atau terancam. Misalnya, mengancam akan menyakiti, merusak barang, atau menyebarkan informasi pribadi yang memalukan. Dalam kasus Nikita Mirzani, kira-kira bentuk pengancaman seperti apa yang mungkin terjadi ya? Itu yang maksud saya. Pengancaman apa? Nggak ada yang diancam-ancam. Mungkin saja Nikita Mirzani mengeluarkan kata-kata kasar atau makian yang ditujukan langsung pada korban. Atau mungkin ada ancaman yang lebih spesifik, misalnya akan menyakiti atau merusak barang milik korban. Tapi, tanpa detail yang lebih... Sebenarnya enggak loh. Sebenarnya nggak ada akan merusak atau mengancam akan menyakiti dengan kata-kata kasar atau apapun. Yang dia lakukan itu adalah mereview barang yang dimiliki oleh si dokter, tetapi memang kebenaran yang dia katakan karena barang itu memang tidak baik. Nikita Mirzani mereview produk milik dokter tersebut. Iya. Tapi, apakah reviewnya berisi kata-kata yang kasar, merendahkan, atau menuduh tanpa bukti? Jika iya, ini bisa masuk kategori pencemaran nama baik. Betul, kalau memang iya. Tapi yang dia katakan barang itu memang sesuai dengan kondisi barang tersebut. Jika review Nikita Mirzani jujur dan sesuai dengan kondisi produk, itu sah-sah saja. Tapi, apakah review tersebut disampaikan dengan bahasa yang santun atau justru kasar dan merendahkan? Di sini letak perbedaannya. Ya, memang gaya bicara seseorang itu berbeda-beda. Tetapi poinnya adalah barang yang dijual itu memang juga barang yang berbahaya. Seperti itu.
Dan sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap masih sama. Lagi banyak kasus seperti itu di negara saya sekarang. Orang sudah diperingatkan, malah mencari cara bagaimananya untuk membungkam begitu. Sangat banyak. Ada 3-4 orang. Ya, Yang satu saya sudah paham. masuk. Yang Jadi, satu sudah masuk. Meskipun review Nikita Mirzani terkesan kasar, tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya. Ini dilema yang menarik. Di satu sisi, kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang. Di sisi lain, ada batasan agar tidak merugikan orang lain. Kira-kira, bagaimana ya cara menyeimbangkan kedua hal ini? Ya, itu dia. Dan yang mungkin kita harus fokuskan adalah yang saya lihat ya, dan banyak netizen lihat. Jadi yang dia katakan itu semuanya dari dulu bersosial media, terutama untuk Nikita Mirzani itu adalah ciri khasnya memang berkata blak-blakan. Lalu yang kita harus fokuskan adalah apa sih barang itu sebenarnya dan kenapa yang mencari Nikita adalah si dokter tersebut. Itu yang kita sedang sama-sama diskusikan beberapa bulan terakhir ini. Karena yang kami dengarkan itu si dokter yang mencari, si dokter yang menawarkan seperti itu. Saya mengerti, jika dokter tersebut yang menawarkan produknya, maka Nikita Mirzani mungkin merasa bertanggung jawab untuk memperingatkan masyarakat. Apalagi jika produk itu berbahaya. Tapi, apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melanggar hukum? Nah, itu saya nggak paham. Baru mau akan diuji katanya di pengadilan. Baru akan diuji. Karena dalam hal ini yang mencari-cari adalah si dokter. Yang mau menawarkan juga adalah si dokter. Terus sempat ditolak juga satu kali. Seperti itu ya, diduga dari barang bukti yang diperdengarkan ya, yang disebarluaskan di sosial media. Ini nanti yang akan kita dengar secara langsung barang bukti tersebut, yaitu ada rekaman suara dan juga ada chat-chatnya seperti Ya, itu. kita tunggu saja hasil persidangan untuk mengetahui kebenaran dari barang bukti tersebut. Yang jelas, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya berhati-hati dalam review produk, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Apakah Anda punya pengalaman menarik terkait review produk? Oh, kalau saya nggak mau mereview produk apapun yang misalnya memang tidak bagus, saya nggak mau. Kalaupun memang ada sesuatu, mungkin saya akan lakukan hal yang sama kalau saya punya ability ya untuk mengatakan ke publik, mengedukasi follower saya. Karena saya kasihan sama masyarakat kalau ditipu terus. Kasihan masyarakat di sini tuh sedih juga kehidupannya. Kamu tahu kan berapa banyak masyarakat yang masih di bawah middle class, itu yang di bawah tuh lebih banyak daripada middle up. Wah, bagus sekali sikap Anda. Melindungi konsumen dari produk berbahaya memang penting. Apalagi, seperti yang Anda bilang, banyak masyarakat yang kurang mampu dan mudah tertipu. Tapi, tetap harus hati-hati agar tidak melanggar hukum. Kira-kira, bagaimana cara yang tepat untuk mereview produk berbahaya tanpa melanggar hukum ya? Nah, iya, itu dia. Makanya ini lagi mau diuji di pengadilan. Gitu. Karena ada satu lagi teman saya namanya Doktif juga melakukan hal yang sama tapi dengan data-data dan juga memang kebenaran yang disampaikan. Otomatis dia menjadi banyak musuh, karena musuh-musuhnya ini adalah orang-orang yang sudah memutarkan uangnya di situ dan sudah sekian tahun menikmati bertumpuk-tumpuk uang yang luar biasa kekayaannya, seperti itu. Iya, saya setuju. Kita harus berhati-hati dalam mereview produk, apalagi yang berkaitan dengan kesehatan. Ada baiknya kita fokus pada fakta dan data yang akurat, Ya. serta menghindari penggunaan bahasa. Yes, betul sekali. Betul sekali. Makanya saya dengan teman-teman saya juga melihat Doktif itu sebagai suatu inspirasi juga sih. Berani dan dia dengan data dan fakta, lalu juga pandai untuk mengecoh lawannya, karena lawannya juga hampir menawarkan sejumlah uang yang dicoba gitu ya, dites dengan jumlah sangat besar, tapi lalu ditinggalkan begitu saja oleh Doktif dan itu kemakan. Berani sekali dokter itu, tapi menolak tawaran uang dalam jumlah besar pasti tidak mudah. Apakah Anda tahu bagaimana dokter itu bisa tetap teguh pada pendiriannya? Iya, saya berteman baik dengan beliau dan dokter itu tidak bisa disogok. Tapi dia punya akal pintar sekali. Dia perempuan yang pintar sekali.
Wah, keren sekali dokter itu. Jarang sekali orang yang bisa menolak tawaran menggiurkan seperti itu. Tapi, memang, terkadang kita harus berani melawan arus demi kebenaran. Ya. Ya, memang betul. Itu yang dia suka. Jadi dia bilang kalau saya nggak pancing dengan melayani usaha mereka untuk mencoba menutup mulutnya, dan saya tidak pancing, saya tidak tahu sebesar apa kekuatan mereka. Jadi dia sebutkan nominal yang luar biasa besarnya, dan mereka mengiyakan dalam 2 hari. Lalu setelah itu Doktif menghilang karena dia pun juga takut melihat kenyataan betapa besar uang yang mereka punya. Wah, dokter itu sangat berani ya. Melawan kekuatan besar demi kebenaran itu tidak mudah. Ya. Tapi, salut sekali Ya, karena dengan itu, keberaniannya. ya itu karena itulah saya mau berteman dengan tipe perempuan-perempuan di negara saya yang luar biasa. Biarpun sekarang saya juga nggak berteman dekat dengan Nikita, tapi menurut saya Nikita itu wanita langka. Wanita langka sekali. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, dia tetap sudah menggoreskan sejarah besar dalam hidup dia. Dan untuk kita semua ingat. Ya, Nikita Mirzani memang sosok yang unik dan berani. Kita tunggu saja perkembangan kasus ini di pengadilan. Nah, kita sudah cukup lama membahas kasus Nikita Mirzani. Apakah Anda ingin membahas topik lain? Atau ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Terakhir ya, saya pengen tahu. Baik. Tentu saja, Anda ingin tahu soal apa nih? Pengadilan Perdata tanggal 11 Juni. Saya tidak bisa menemukan informasi spesifik mengenai jadwal pengadilan perdata pada tanggal 11 Juni. Sorry. Namun, Anda bisa... Pengadilan Nikita Mirzani melawan Reza Gladys tanggal 11 Juni. Kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys memang cukup menarik perhatian publik. Sidang gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys ini akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni tahun 2025 pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Ingin tahu lebih detail? Iya, saya mau tahu kalau seandainya. Oke, jadi sidang gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys akan dilanjutkan pada tanggal 11 Juni tahun 2025 pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ingin tahu lebih detail tentang kasus ini? Seandainya tidak datang lagi tergugat 1 dan tergugat 2 karena ada orang-orang penting yang dipanggil juga, apakah pengadilannya tetap akan berjalan? Meskipun tergugat tidak hadir, persidangan tetap bisa berjalan. Hakim akan mempertimbangkan alasan ketidakhadiran tergugat. Jika alasan tidak sah, hakim bisa melanjutkan persidangan dan memutus perkara berdasarkan bukti yang ada. Oke. Saya harus fokus ke masalah itu sekarang. Selain masalah Feni Alberti, ada banyak kasus yang harus saya bela cewek-cewek ini. Makanya saya agak capek. Wah, Anda sangat berdedikasi ya. Semoga semua kasus yang Anda tangani berjalan lancar. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya, Iya. agar tetap sehat dan semangat. Oke. Iya, karena saya juga. Oke, semoga sukses ya dalam membela kasus-kasus tersebut. Jika ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Oke, terima kasih. Aduh, bentar guys. Gua ambil itu dulu Sobat skincarean. Tanyakannya. Ambil apa namanya? Buat rambut. Sumpah gue tuh merasa gimana ya kasus ini tuh kayak lebih ngedrop, lebih bikin ngedrop daripada kasus yang Agus Buta itu kan ya. Sedih soalnya ini kan nyangkut dengan sistem di sini, hukum kita. Gimana sih lo kalau udah deh capek.
Iya, jadi kayak lu ngerasa kayak kayak gimana gitu. Gimana ya?